nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami serahkan Bible study ini kepadamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kita sampai ke Bible study hari ini di kitab Yohanes. Kita sudah sampai di Yohanes pasal yang ke-15. Ya, kita bersyukur. Terima kasih bulan lalu belajar Pak Leo luar biasa membagikan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Menarik mengenai pokok anggur, ya. Kita menemukan kebenaran-kebenaran yang baik di sana, hanya tinggal melekat kepada Allah baru kita akan menghasilkan buah. Hari ini kita akan lanjut di dalam Yohanes pasal yang ke-15, mulai dari ayat 9 sampai 17, itu yang pertama, dan kita bisa lanjut nanti di ayat 20 sampai 27. Puji Tuhan, kita berharap Bible study hari ini bisa menolong kita untuk boleh melihat Tuhan dari sudut pandang yang berbeda. Saya memberi judul, bagaimana caranya kita bisa mengasihi jika dunia membenci kita. Nah, ini menarik sekali, karena di tengah-tengah dunia yang begitu kompleks hari ini, yang sangat rentan dengan adanya perseteruan, perselisihan atau pertengkaran. Oleh sebab itu kita perlu belajar bagaimana caranya bisa mengasihi jika dunia membenci kita. Kita sama-sama membaca Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Mari bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9, 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu